alangkah senangnya kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita, semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh, Natal indah bagi kita. Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh, alangkah senangnya kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita, semua diberikannya bagi kita. Natal indah, oh Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh, Natal indah bagi kita. Damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh, Natal indah, oh Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh, Natal indah bagi kita, bagi kita, bagi semua. Hari Natal yang dinantikan telah tiba, hari yang penuh sukacita, hari lahirnya Juru Selamat manusia, Yesus Kristus, Dia anak Allah. Bersama keluarga dan teman semua, rasakan sukacita Natal. Nyanyian pujian Natal kini bergema, menyambut lahirnya Sang Penebus. Haleluya, glory haleluya, raikan sukacita kelahirannya. Terpuji
manusia. Yesus Kristus, Dia anak Allah. Bersama keluarga dan teman semua, rasakan sukacita Natal. Nyanyian pujian Natal kini bergema, menyambut lahirnya Sang Penebus. Haleluya, glory haleluya, raikan sukacita kelahirannya. Terpuji namanya, glory haleluya, bersukacita sambut Sang Raja. Raikan sukacita kelahirannya, terpuji namanya, glory haleluya, bersukacita sambut Sang Raja. Raikan sukacita kelahirannya, terpuji namanya, bersukacita sambut Sang Raja. Bersukacita sambut Sang Raja. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hey, yeah. Hark the herald angels sing, oh yeah. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of the Virgin's womb. Hail the flesh, the Godhead seen. Hail the incarnate deity, pleased as man with men to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King.
Shalom guys. Hai, shalom. Bersama sekali lagi untuk Natal sesi yang kedua Natal di Saibi Bandar Ipoh. Bersama host Anda, saya Cyril. Dan saya Ens Dorina. Dan saya Samuel. Kita teruskan Natal sesi yang kedua. Jadi apa kabar semua guys? Saya yakin kita masih bersemangat dimanapun kita berada, kan? Ya of course lah masih kan. Oke, mari kita mulai ibadah kita dengan doa Tuhan. Ya. Yo. Kita Immanuel. Selamat bertemu sekali lagi jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah melalui satu ibadah Christmas kita tadi malam, dan malam ini kita kembali untuk mengadakan satu ibadah lagi bersama-sama jemaat Tuhan. Mari saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan karena Tuhan telah memimpin kami dan Tuhan telah bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami tadi malam, di ibadah pertama Christmas kami pada tahun 2020 ini. Dan kami percaya bahwa apa yang kami sudah belajar semuanya telah memberkati kami. Sekali lagi Tuhan, pada malam ini kami akan mengadakan satu ibadah lagi bersama-sama jemaat Tuhan, dan kami percaya bahwa melalui semuanya ini kami pasti akan diberkati. Karena kami tahu bahwa segala usaha yang telah dilakukan oleh setiap yang melayani semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Dan tentu akan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan pada malam ini. Kami bersyukur juga Tuhan oleh karena Tuhan telah merelakan hamba-Mu Pastor Sam bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam ini pasti luar biasa dan pasti akan memberkati semua kami. Berkati secara pribadi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya di dalam hidup dia apabila dia menyampaikan firman Tuhan di mana-mana saja dan bila saja, semuanya Tuhan akan memberkati hidupnya. Dan begitu juga bagi jemaat kami pada malam ini, apabila kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, tetapkan hati kami, fokuskan hati kami Tuhan, supaya setiap kami Tuhan akan mendapati semua berkat daripada setiap acara dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya, kami mau mula semuanya dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ya sama-sama sudah kan. Oke, terima kasih untuk doa pembukaan. Jadi dimanapun kita berada, saya yakin kita tetap dengan penyertaan Tuhan sesuai dengan tema kita pada tahun ini, Immanuel. Allah beserta kita. Yes. So saya harap dimanapun kita berada kali ini kita tetap teguh dalam Tuhan. Jadi baik, kita pergi ke acara seterusnya apa? Ya, sekarang kita akan ke dalam ruangan pujian dan penyerahan. Serta kita Immanuel. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bertemu pada hari ini dalam ibadah online kita. Dan pada hari ini adalah hari Natal. Selamat hari Natal semuanya. Haleluya, saya percaya kita semua terus bersemangat, kita tetap bersukacita dalam Tuhan kita. Amin. Haleluya, mari kita mengangkatkan pujian kita. Kita mengangkatkan penyembahan ini karena kita. Haleluya. Kita mengangkatkan penyembahan ini sebagai doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah lahir bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Puji kita merindukan hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari
anugerah yang ajaib dari yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Mari kita angkatkan kedua tangan kita, karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kegelapan kita. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kegelapan dunia. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kegelapan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kegelapan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah lahir bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih karena kehadiran Engkau dalam dunia ini Tuhan Yesus, memberikan kami nafas yang baru, memberikan kami jiwa yang baru Tuhan, memulihkan kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami percaya kehadiran Engkau di tempat ini Tuhan, di tempat dimanapun kami berada Tuhan, memberikan kami jiwa yang baru Tuhan, dan hati yang mau terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, mari kita teruskan pujian kita dari pulau dan benua. Haleluya. Mari kita menari bersama. Haleluya. Katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama bersama. Muliakan Tuhan, tinggi-tinggi dalam surga dekat Tuhan yang kudus, lelah menyanyi juga di hadapan penemuan. Tinggi-tinggi dalam surga dekat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penemuan.
Mari kita teruskan pujian kita. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Haleluya. Katakan, hari yang ku harapkan, bukti dari jalan yang tak kulihat. Dimatikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, haleluya. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, raja Sekali lagi kita angkat pujian. Dari yang ku harapkan, bukti dari jalan yang tak kulihat. Haleluya. Firman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, haleluya. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, raja Allah kita luar biasa, amin. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. 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 Allah kita itu sungguh besar dan hebat, dan kasih-Nya itu terlalu besar bagi kita, amin. Kita tidak dapat mengukur kasih Tuhan dengan pembaris. Kita tidak dapat mengukur kasih Tuhan dengan apapun pengukur, karena kasih-Nya itu sangat besar, lebih besar daripada dunia ini. Haleluya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkatkan penyembahan ini. Kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita penderitanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, diriku
kasih-Mu bukan hanya untuk hari Natal Tuhan Yesus, namun untuk setiap saat dalam kehidupan kami. Kasih Engkau tidak pernah berhenti bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami setiap masa, setiap saat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini penyembahan, pujian dari kami Tuhan Yesus. Biar semuanya Tuhan kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman sebentar nanti Tuhan. Biar hanya kami semua akan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Kita Immanuel. Haleluya, terima kasih untuk Fresh and Worship. Sangat luar biasa. Kita percaya semua kita diberkati hari ini. Kita tuliskan dengan pastor undangan kita, Pastor Sam. Yeah. Kita Immanuel. Halo Shalom SIB Bandar Ipoh. Puji Tuhan, Merry Christmas, selamat Hari Natal buat kita semua. Pastor Jumi dan keluarga dan juga semua pemimpin, jemaat. Saya Pastor Sam membawa kabar dan salam Natal buat kita semua dari kota Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Amin. Jadi saudaraku, saya harap saudara diberkati dengan firman semalam. Dan saya menyampaikan firman ini sebagai firman yang kedua. Temanya yang diberikan kepada saya adalah Immanuel. Dan saya mau membawa kabar ini untuk mendorong kita semua. Nah saudaraku, tajuk yang saya sudah siapkan untuk saudara adalah namanya membawa yang baik-baik selama-lamanya. Namanya membawa yang baik-baik selama-lamanya. Ini tajuknya saudara. Kita berdoa. Bapak berkati semua jemaat SIB Bandar Ipoh, biar tahun ini kita disajikan dengan kebenaran. Dan kami diberi dorongan untuk menghidupi hidup keimanan kami. Bukan dengan dipengaruhi dan ditafsirkan oleh apa yang berlaku di sekeliling kita. Tetapi siapa Tuhan Yesus untuk hidup kita. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa saya berdoa. Amin. Amin. Saudara, nama Yesus seperti yang kita belajar dalam khotbah yang pertama adalah Immanuel. Tuhan bersama dengan kita. Itu nama yang baik. Saudara, UPS, United Parcel Services, sebuah syarikat kiriman barang, kiriman package seluruh dunia yang terkenal di dunia UPS. Dalam satu hari menghantar 17 juta barang-barang ke seluruh dunia. Sekarang saudara tahulah yang Shopee itu, yang pandai Shopee, saudara tahulah macam mana menunggu untuk mendapat barang, baju, apa-apalah perhiasan yang saudara beli. Tapi UPS mengantar 17 juta satu hari barang-barang, kotak dan sebagainya ke rumah-rumah orang. Tetapi pada hari Natal, musim Natal, dalam satu hari mereka kirim 34 juta, berganda dua saudaraku apa yang mereka kirim. Pada satu hari, dalam satu tahun, musim Natal, UPS gagal. Ribuan orang menunggu kiriman barang-barang, hadiah-hadiah Natal dan sebagainya. Surat-surat, dokumen-dokumen tidak sampai ke rumah mereka. Karena UPS gagal menghantar begitu banyak tuntutan, 34 juta dalam sehari di seluruh dunia. Nah saudara, kita tidak suka tunggu kan? Kita kecewa kalau terpaksa tunggu lama-lama. Ya saudara, lagi pun ada lagu, jangan tunggu lama-lama. Aduh, sehingga kita bilang, jangan tunggu lama-lama, karena saya tidak suka tunggu lama-lama. Nah, namun begitu saudaraku, ada berita baik. Kerana sebagaimana apa yang UPS buat adalah mereka belanjakan 500 juta US dollar untuk mengubah saudaraku cara mereka menyampaikan. Mereka membelanjakan 500 juta to improve their delivery infrastructure, untuk membaik pulihkan struktur pengiriman barang-barang mereka. 500 juta.
saya ada berita yang lagi baik. Allah Bapa di surga membayar harga yang sangat mahal. Sehingga dia boleh mengutus anaknya yang tunggal. Supaya saudara tidak perlu tunggu untuk pengharapan. Tidak perlu tunggu untuk masa depan baik. Saudara tidak perlu tunggu untuk melihat yang baik di sekeliling kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tahun 2020 adalah masa yang sangat susah dari segi ekonomi. Bila PKB dibuat, saudaraku, satu hari kerajaan ataupun negara kita, bisnes-bisnes kehilangan hampir 300 juta ringgit satu hari, saudara. Setakat ini lebih daripada 33,000 bisnes-bisnes kecil seperti kafe, seperti salon, semua sudah ditutup di Malaysia. Ribuan orang telah kehilangan kerja, saudara. Mungkin saudara sendiri juga mengalami masalah ekonomi. Dan bila semua ini terjadi, saudara, macam mana kita hidup? Kita hidup berjalan-jalan macam, oh teruknya, oh buruknya, susahlah Christmas ini, sederhanalah Christmas ini, tak bolehlah buat besar-besar Christmas ini, PKB lah, PKPB lah, PKPD lah, aduh. Sehingga bahasa kita, saudaraku, penuh dengan yang negatif saja. Memang benar, semua ini memang benar. PKP, PKBD ini semua perlu. Tapi menyebabkan mengganggu roh kita. Kita menafsir masa depan kita bergantung dengan apa yang kita lihat hari ini. Saudaraku, masa depan kamu tidak boleh ditafsirkan oleh apa yang berlaku sekarang. Kerana Tuhan yang Allah kirim dari surga, yaitu Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang memegang masa depan saudara di dalam tangannya. Dan Dia tidak akan lupakan saudara. Allah Bapa membayar harga yang mahal macam UPS, lebih mahal lagi untuk mengutus anaknya supaya saudara boleh menghadapi masa depan. Saudaraku, pada waktu kita lihat slide di depan, saudaraku, pada waktu Yesus lahir, saudara. Pada waktu Yesus lahir, Herod memperkenalkan perpindahan rakyat dari luar negara mengganggu ekonomi Israel sehingga ekonomi mereka tergugat karena terlalu banyak orang dari luar datang dan menggoncang ekonomi mereka. Kedua, imam-imam dipromosi dengan guna pakai cara rasuah menyebabkan apa yang terjadi, saudaraku, penyembahan dan kerohanian mereka mula merosot, saudaraku. Dan bukan saja itu, Bapak Ibu semua, Herod raja yang cepat cemburu dan takut kehilangan kuasa, membunuh banyak orang termasuk keluarganya. Istri dia juga dia bunuh, 3 orang anak lelakinya dibunuh. Aduh, dia ini raja. Sebab itu saudara masih ingat, dia raja yang juga membunuh anak-anak yang di bawah umur 2 tahun. Karena dia takut Yesus, raja orang Yahudi seperti yang dikatakan orang Majus, akan merampas takhta kerajaannya. Yesus tidak datang untuk jadi raja politik lah. Dia datang menjadi raja di dalam hati kita. Dan yang terakhir, saudaraku, orang-orang Majus, minta maaf, pada masa yang sama juga, saudaraku, masa kelahiran Yesus adalah masa yang penuh mencabar di Israel. Ketidakpastian masa depan, ketidakadilan, dan juga dari segi perundangan, dari segi penyakit, dari segi kemerosotan ekonomi, saudaraku, banyak yang mengganggu mereka. It's a difficult time. Masa yang sangat mencabar. Macam masa ini. Dari bulan Mac kita hidup dengan PKPB, PKPD, PKPB. Saudaraku, begitu banyak PK ini. Tapi itu perlu untuk membendung penyakit virus corona ini, saudara. Tapi ada efeknya. Soalannya, adakah kita terus hidup dengan sikap negatif? Jangan. Sebab itu kita mesti berharap dengan firman, dengan masa depan janji yang ada di dalam Natal itu. Bagi saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan janji masa depan yang baik, saudaraku. Janji masa depan yang baik. Tapi kalau kita ikut emosi, kita ikut perasaan, kita ikut apa yang kita lihat di kiri kanan kita, ini yang kita akan lihat, saudaraku. Coba lihat. Pada satu ketika dulu, apabila Israel dipimpin oleh seorang imam bernama Eli, dia ada 2 orang anak-anak, Phinehas dan Hofni, saudara. Mereka adalah anak yang teruk sekali, saudara, dia orang ni. Mereka nama saja rohani. Bapaknya imam besar, tapi mereka hidup. Satu hari mereka juga pergi berperang. Kedua mereka meninggal.
tabut perjanjian yang mereka bawa, kononnya tabut itu akan menyelamatkan mereka. Dirampas orang Filistin. Finias dan Hofni, kedua orang dibunuh. Istri Finias di rumah sedang melahirkan anak. Dia mendengar, oh, bapak mertua saya imam besar Ilai sudah mati. Tabut perjanjian sudah dikebas orang Filistin. Suami saya sudah mati. Berita buruk, ha? Semua pun berita buruk. Macam hari inilah saudara, di masa 2020 banyak berita buruk. Jadi istrinya panggil pakai nama ini untuk anak yang dia lahir. Ikabod. Ikabod berarti telah lenyap kemuliaan dari Tuhan. Telah lenyap kemuliaan dari Tuhan. Waduh saudara, saya bagi tahu kamu lah saudara. Jangan saudara guna pakai nama ini kalau kau cari nama anak. Atau Jezebel. Nama itu juga jangan kau pilih. Sebab ini tidak bagus namanya. Tapi masalahnya hari ini banyak orang Kristen hidup macam ini. Oh, Tuhan sudah lupakan kita. Dia sudah say goodbye kepada kita. Dia sudah lari dari kita. Dia sudah jauh dari kita. Tuhan tidak peduli akan kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mungkin itu Ikabod yang saudara pikir. Kemuliaannya sudah hilang. Kemuliaannya sudah hilang. Tapi sebenarnya saudaraku, jangan begitu. Saya mau tunjuk satu nama Yesus. Yesaya 53 ayat 2. Firman Tuhan dalam Yesaya, saudaraku, 53 dan ayat yang kedua. Saudara, firman Tuhan berbunyi begini. Dan saya akan bacakan untuk saudara. Dan saya mau saudara melihat apakah nama Yesus, saudaraku. Apakah nama Yesus dalam firman ini? Sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Wow. Saudara pernah lihat, tahukah ini nama Tuhan? Tunas dari tanah kering. Root out of a dry ground. Berarti dia berkata begini, sungguh pun semuanya kering di sekelilingnya, dia masih lagi boleh menjadi tunas yang bertumbuh. Tunas yang bertumbuh. Dari segi biologi tidak masuk akal. Dia tidak boleh jadi tunas yang bertumbuh di tanah kering. Tapi nama Yesus adalah tunas di tanah kering. Saya tahu di sekeliling kita banyak berita buruk masa PKPB ini. Tetapi saudara boleh hidup dengan konsep dan pengertian negatif. Ikabod, Tuhan sudah tinggalkan kita. Kemuliaannya sudah meninggalkan kita. Tuhan tidak ada lagi. Ikabod. TV1, RTM1, TV3, Awani, semua sebut berita buruk. Begitu banyak orang meninggal hari ini. Begitu banyak kes. Oh, Tuhan sudah lupakan kita. Ikabod. Tapi saya mau kasih tahu kepada jemaat Bandar Ipoh ini, jangan kamu terus hidup dengan berpikir bahwa kemuliaan Tuhan sudah tidak ada lagi, saudara. Kerana nama Tuhan, saudaraku, hari ini dia adalah dari tunas Tuhan yang dikenali sebagai tunas dari tanah kering, saudara. Saudara tahukah orang-orang Lumbawang di negeri Sarawak? Dalam buku yang dikenali sebagai Drunk Before Dawn, saudara, sebuah buku yang menggariskan kebangkitan rohani yang terjadi sesama orang-orang Lumbawang itu sangat luar biasa. Saudaraku, 3 orang missionaries datang, saudara, ke negeri Sarawak dari Australia, saudara. Bila mereka mula melayani orang Lumbawang, dikatakan daripada 365 hari setahun, 100 hari mereka adalah pemabuk-pemabuk, saudaraku. Dengan banyak kepercayaan tahayul di sekeliling mereka. Dan juga karena penyakit, banyak daripada mereka juga mula mati dan jumlah orang Lumbawang di negeri Sarawak mula menurun. Kerana seperti satu kutuk telah turun atas mereka, saudaraku. Dan pada tahun 1928, 3 orang misionaris dari Australia datang. Tetapi menjelang tahun 1937, tidak sampai berapa tahun saja, saudaraku, terjadilah suatu gerakan rohani yang luar biasa, saudara. Sehingga Charles Viner Brooks, seorang daripada Raja Putih, Raja orang Sarawak, dari England, dia berkata begini, saya amat terpegun dan heran apa yang dibuat oleh gereja, apa yang dibuat oleh 3 orang misionaris ini, dan apa yang terjadi kepada mereka adalah suatu perubahan yang mendadak dalam masa yang sangat singkat ini.
Berbanding dengan 40 tahun kerajaan cuba tukar orang Lumbawang ini. Menukar cara hidup. Menukar mereka supaya tidak mabuk. Menukar supaya mereka tidak hidup dalam kepercayaan tahayul. Tetapi dalam 9 tahun, apa yang gereja dan apa yang Injil boleh buat, jauh berbeda sekali. Saudaraku, itu maksud saya. Kalau kau tanam Yesus di tempat yang paling kering, seperti di kalangan orang Lumbawang yang pemabuk dan penuh dengan kepercayaan kolot. Mereka ditukar, saudaraku, sehingga kebaktian rohani terjadi di kalangan orang Lumbawang. Saudaraku, pada tahun 1937 dan seterusnya. Saudara, kalau Allah boleh melakukan itu, saudaraku. Kalau Allah boleh melakukan itu di tempat yang kering seperti dalam masyarakat Lumbawang. Oh, saudaraku, Yesus adalah pengharapan di tempat-tempat yang kering. Yesus adalah pengharapan, saudaraku, di tempat-tempat yang sangat-sangat kering, saudaraku. Seperti sekarang. Kalau PKPB satu hari kita kerugian 300 juta ringgit Malaysia. Wow. Saudara, tapi namanya adalah tunas di tanah kering. Itu saudara, kita harus hidup dalam pengharapan. Bukan hidup dengan ikebut, kemuliaannya telah hilang. Jangan lupa saudaraku, pada malam hari, pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada para gembala yang menggembalakan domba-domba. Alkitab berkata, saudaraku, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat para gembala itu. Dan Alkitab berkata, dengar sini. Tadi saya cakap ikebot itu berarti apa? Kemuliaan Tuhan sudah hilang, kan? Ikebot berarti, saudaraku, kemuliaan Tuhan telah hilang. Tetapi dalam Lukas 2, saudaraku, ayat 9 berkata, tetapi pada waktu malaikat Tuhan datang pada waktu malam sedang mereka menggembalakan domba, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudaraku, apa yang ikebot kehilangan kemuliaan Tuhan? Pada waktu Yesus lahir, kemuliaan Tuhan datang melawat mereka, saudaraku. Sebab itu, saudaraku, saya tahu di sekeliling kita semua gelap. Jemaat saya juga banyak orang kehilangan kerja, gaji dipotong, saudaraku. Gereja harus kumpul dana untuk bantu banyak orang, saudaraku. Kita kumpul lebih daripada 60-70 ribu untuk bantu orang masa PKPB ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, bukan senang, saudaraku. Hari-hari kita dengar orang dalam keperluan. Tetapi kita buat itu kerana kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan turun pada masa Yesus lahir. Kita mesti hidup sesuai dengan firman itu. Bukan jalan-jalan bilang, ikebot tu kemuliaan sudah hilang, masa tidak baik, ekonomi buruk. Tuhan lupa kita. Hai kawan, kau ni bukan mulut saja yang keluar semua ini yang negatif-negatif. Syahdu kau ni, saudara. Marahnya aku. Nah, saudara, mari kita tukar dengan persepsi cara hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, saudara. Dengar sini, bila semua di keliling kita gelap, sunyi, sepi, seperti diam Tuhan di mana kau? Bila saudara ditinggalkan kekasih, kan? Malam-malam kau menangis di katil kau, dengan linangan air mata, mana kau Tuhan? Boyfriend aku sudah lari, Tuhan. Aku tidak mau hidup lagi, Tuhan. Aku mau minum racun serangga. Cis kau, jangan kau mau minum racun serangga konon. Cis. Kau ini anak Tuhan lah. Kau tidak nampak macam serangga pun. Kenapa mau minum racun serangga? Itu racun serangga untuk orang yang nampak macam serangga. Itu bukan kau, itu serangga itu. Kau bukan serangga. Kau anak Tuhan kau. Sikit-sikit racun serangga. Sikit-sikit racun rumpai. Kau bukan nampak macam rumpai. Kau anak Tuhan nih. Aku marah aku, saudara, banyak anak muda. Ikut-ikut emosi saja. Aduh. Sunyi sepi semua malam-malam sendirian menangis. Dengar sini. Lebih gelap, lebih sunyi. Itu adalah tanda-tanda Tuhan akan lawat kamu. Macam sekarang lah ekonomi kita, masa depan kita, penyakit, ketakutan, mau keluar takut. Tanda-tanda Tuhan akan lawat. Macam mana? Kenapa? Saudara tahu kah di buku Bilangan berkata bahwa Tuhan mengirim mana. Tapi Alkitab berkata sebelum dia kirim mana itu, saudara, embun mesti turun dulu. Di atas embun itu, mana itu jatuh. Embun turun dulu, baru mana jatuh. Seperti peti sejuk, Tuhan bagus bah. Dia bagi embun lagi, bagi segar lagi, bagi embun lagi bagi mereka. Lagi dia orang komplain. Apa kena makan mana selalu. Ini anak-anak Tuhan ini. Ada kalanya macam mau cekik dia orang, saudara. Tuhan kasih embun dulu bah, baru kasih mana. Segar besok pagi.
Bukan sudah kering semua itu. Nah, saudara, kau tahukah sebelum embun turun, kondisi keadaan di sekeliling mesti sepi, sunyi, tak boleh ada gerakan angin, tak boleh ada hujan, tak boleh ada gerakan angin kuat. Mesti semua sunyi, sepi, tidak boleh ada matahari pun tak ada. Kalau ada matahari memang tiada embun. Jadi berarti gelap-gelap malam-malam mungkin pukul 2-3 pagi. Bila semua sunyi sepi, besok pagi kau bangun, pasti ada embun. Dunia yang kita hidup hari ini macam itu. Semua gelap, sunyi, macam mana Tuhan. Tapi jangan lupa, selepas embun turun, Tuhan kirim mana. Alkitab dalam Yohanes 6, 49, 50, 51 berkata bahwa Yesus adalah roti dari surga. Dia mana itu saudaraku? Bila dia datang, pada waktu bila semuanya sunyi sepi. Wow. Kalau kondisi keuangan saudara sunyi sepi, percayalah, dia akan datang saudara. Nah kita lihat Yesaya 62. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sungguh pun semuanya gelap. Tetapi terang Tuhan akan datang menutupi saudara. Sebab itu semalam saya berkongsi dengan saudara tentang Immanuel. Saudaraku, ini namanya Immanuel. Pada masa susah kita pikir Tuhan tinggalkan kita. Banyak orang Kristen suka cakap macam ini. Oh mana Tuhan dia tinggalkan saya. Oh mana Tuhan Ikebod dia sudah tinggalkan saya. Tetapi tidak. Ingat pada waktu Yesus lahir Israel sangat susah karena raja mereka sangat jahat. Bunuh anak kecil saudaraku. Bunuh istri dia sendiri. Bunuh 3 orang anaknya sendiri. Banyak perkara buruk yang dia buat. Tapi Yesus tetap turun sebagai Immanuel. Allah menyertai kita. Tidak berarti saudara tidak akan ada masalah. Orang di dunia juga tidak berarti mereka akan ada masalah. Ada. Masalah memang tetap ada. Tapi kita tidak perlu hidup negatif. Buka mulut semua negatif. Tapi kita hidup positif. Karena Tuhan kita adalah Immanuel, saudaraku. Immanuel karena Allah menyertai kita, saudaraku. Sebab itu saya mau kasih tahu saudara. Masa yang kita hidup ini macam, banyak negatif lah. Banyak tak betul lah. Semua pun macam tak betul. Semua pun kurang. Semua pun negatif. Semua pun kurang. Semua pun negatif. Tapi saya ada berita baik buat saudara. Dia adalah Immanuel. Dan Alkitab berkata Galatia 4:4. Sungguh pun masa kita tak tepat, tetapi masa Tuhan tetap tepat. Tetapi setelah, coba lihat Galatia 4:4, tetapi setelah genap waktunya. Dalam bahasa Inggris dia cakap, tepat pada waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tepat pada masanya. Tepat genap waktunya. Saudara, mungkin kau rasa macam, this is a bad timing. Masa yang tak baik. 2020 masa tak baik. Semua susah. Saya tak boleh lawat keluarga saya tak boleh balik bercuti. Terkandas di Ipoh ini, mau balik Sabah tak boleh, mau balik Sarawak tak boleh, mau balik Indonesia tak boleh. Saudaraku, susah ini, tak cukup wang. Masa ini tak baik. Tapi Alkitab bilang, tepat masanya. Allah berkuasa. Saudara, kau hidup di bumi. Di bumi ini, bumi itu berpusing di vaksinnya lengkap 24 jam. 24 jam kontrol kita, apa kita buat, pergi sekolah, pergi kerja, apa tidur semua. Saudara tahu, Tuhan tidak dikuasai oleh masa. Sebab dia tidak tinggal di bumi. Satu kali bumi berputar kelilingi matahari, 365 hari. Hidup kita dikontrol oleh gerakan bumi. Tuhan tidak hidup di dalam bumi. Sebab itu masa tidak kontrol dia. Sebab itu you boleh berharap kepada dia yang menguasai masa. Saudara, kalau kau tinggal di Jupiter, mampus kau. Kenapa tahu saudaraku? Dia berpusing di paksinya, di bumi 24 jam. Pusingan lengkap. Di Jupiter 10 jam saja. Kalau you punya guru cakap, besok kasih balik, serahkan kerja rumah. Kau ada kurang dari 10 jam tahu kawan. Tidur lagi, makan lagi, buat kerja rumah lagi. Kalau kau tinggal di Jupiter, Jupiter punya gerakan melalui matahari, kelilingi matahari dan pusingan di paksinya lah kontrol kamu. Tapi karena kau tinggal di bumi, bumi pusing 24 jam, di Jupiter 10 jam. Tapi kalau saudara tinggal di Venus, mati lagi kau kawan.
Oi, mati kau lagi kalau kau tinggal di Jupiter loh, saudara. Kenapa tahukah? Di Jupiter, saudaraku, dia punya pusingan satu kali lengkap. Di bumi lengkap berapa jam? 24 jam. Di Jupiter, pusingannya satu kali lengkap 5.832 jam. Waduh. Punyalah lama saudara satu kali pusingan. Bumi 24 jam saja. Bumi berputar di paksinya. Di Jupiter 5.832 jam. Yang malas buat kerja rumah, happy lah. Karena ada begitu banyak jam. Tapi yang bercinta, kau tanya dengan boyfriend kau, sayang, bila kita jumpa balik? Boyfriend kau cakap, di Jupiter lah. Dia cakap, besok lah sayang. Besok? Mampus aku. Besok berarti 5.832 jam. Kau tahu kenapa Jupiter pusingannya pelan? Karena angin kencang selalu mengganggu putarannya. Dan atmosferanya ada banyak gangguan yang menyebabkan putarannya sangat pelan. 5.832 jam itu bersamaan dengan di bumi ya. 200 saudaraku 43 hari. Bila you punya boyfriend cakap, kau tanya dia, bila sayang kita boleh bila kita mau dating? Dia cakap, besoklah sayang di Jupiter, berarti kau harus tunggu 243 hari. Mati kau. Apalagi orang yang mau berkahwin. Kau tanya dengan bakal calon suami kau, sayang, bila kita mau berkahwin? Dia cakap, tahun depan sayang. Satu hari itu sudah sama dengan 243 hari di Jupiter. Kalau satu tahun, mampuslah kawan-kawan. Waduh saudara, dengar sini, di Jupiter, kalau kau tinggal di sana, bumi, planet itu akan kontrol pergerakan dan masa depan kau. Tapi karena kau tinggal di bumi, masa 24 jam, 365 hari kontrol kau. Tuhan tidak tinggal di bumi, dia tinggal di surga. Tidak ada masa yang boleh kontrol dia. Tetapi dia sanggup lahir dari seorang perempuan. Yesus sanggup lahir daripada seorang perempuan. Berarti dia sanggup menghadkan dirinya kepada 24 jam dan 365 hari. Karena dia mau paham apa yang saudara alami. Dia paham apa yang saudara lalui. Dia mengerti masa depan saudara. Dia mengerti kesusahan saudara. Tepat pada masanya, Allah datang. Oh, Immanuel, saudaraku dia. Dia bersama dengan saudara. Bersama dengan saudara. Mari, saya berdoa untuk saudara. Sekali lagi untuk dua kumpulan orang. Satu yang sudah terhanyut iman. Kedua, orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau kau mau kembali kepada Tuhan dan kau mau kenal Tuhan, ikut doa ini bersama saya. Saya akan pimpin. Baris demi baris, kau ikut saja. Dan kau akan kembali pulihkan fellowship, persaudaraan kau dengan Tuhan Yesus. Atau saudara boleh memulakan perhubungan iman yang baru. Kenali dia sebagai juru selamat kamu. Mari saya berdoa. Saudara ikut ya, kalau yang terima Yesus dan yang terhanyut iman, boleh kembali dan berharap kepada Tuhan. Masa 22 tahun 20, banyak yang tak bagus lah. Banyak yang tak bagus. Tapi Alkitab bilang, tepat pada masanya Allah mengutus anaknya. Siapa namanya? Immanuel untuk kamu. Mari berdoa. Dua kumpulan orang ini yang hanyut iman dan juga yang belum mengenal Yesus, ikut doa ini. Dan kamu menjadi orang percaya. Tuhan Yesus, aku percaya. Yesus, juru selamat saya. Dia datang, lahir sebagai seorang manusia, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Hari ini, aku percaya, dialah Tuhan saya. Aku kembali ke jalan Tuhan. Aku percaya, Yesus Juru Selamat, Immanuel saya. Tidak ada Tuhan lain kecuali Yesus. Bapa, terima kasih untuk anugerah anakmu, Yesus, di Natal ini. Buat saya. Di dalam nama Yesus Bapa, saya berdoa. Amin. Terima kasih saudara untuk mendengar sajian firman ini. Saya harap saudara diberkati. Dan ingat, Natal bukan hanya sekadar suatu perayaan, tapi satu perhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya harap saudara akan menikmati itu. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang Kristen, yang sedang melalui pergumulan,
berkata masa ini masa buruk pastor, kerja tak ada, wang tak ada, tak boleh jumpa family pastor, oh sangat sedih pastor, masa buruk. Dengar sini, tepat pada masanya Allah berikan anaknya dan dia bersamamu, Emmanuel. Berharaplah dan dia akan membawa penghiburan. Saya berdoa, Bapak berkati jemaat yang susah, hilang kerja, yang takut, yang tidak tahu masa depan, yang tidak boleh sambung belajar, telah terpaksa belajar melalui Zoom atau tidak ada internet untuk sambung belajar. Saya berdoa bagi yang tidak boleh lawat family, rindu dengan keluarga di kampung. Kalaupun kita tidak boleh mendampingi keluarga kita, tapi janji Tuhan adalah Engkau Immanuel, Engkau mendampingi kami. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai gerejamu dan jemaat Allah yang Allah sangat mengasihi. Berkatilah mereka. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus tetap menjadi penghiburan jemaat yang sangat-sangat perlukan penghiburan dari Tuhan. Immanuel Tuhan, bukan Ikabod, menyertai umatmu. Dalam nama Yesus Bapa kami berdoa. Amin. Shalom semua, selamat hari Natal. God bless you. Serta kita Haleluya. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa pemberian kasih. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Bapa di surga, oleh kerana kasih dan penyertaan-Mu yang telah kami terima dan kami nikmati sehingga pada hari ini. Tuhan, kami bersuka cita Tuhan oleh kami dapat mendengar firman-firman-Mu yang Engkau berikan untuk kami sempena Natal ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi terus menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami yang dapat menerangi langkah hidup kami. Biarlah kami Tuhan terus memuji Engkau, kami terus memuliakan nama Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami sedar bahwa berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami semuanya daripada Engkau, dan kami tidak lupa juga kami berdoa buat persembahan dan pemberian kasih yang kami berikan. Biarlah semua persembahan ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu untuk kami pada Natal ini. Biarlah nama Tuhan terus dipuji, nama Tuhan terus dimuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, guys, seterusnya. Dan seterusnya, dan kita akan masuk kepada ruang persembahan dari tim PPP dan sekolah minggu. Ya, percaya memang Mantap lah. ditunggu-tunggu. Tidak sabar kita tengok ya. Oke, silakan. Ayo. Kita tengok. Shalom, nama saya Evelyn Lawrence. Ayat hafalan saya pada hari ini ialah 1 Matius ayat 23. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Shalom, nama saya Ethan Lawrence yang berumur 8 tahun. Ayat hafalan saya pada pagi ini ialah Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun
terima kasih untuk persembahan daripada MPP dan kanak-kanak. Saya percaya kita sangat terhibur. Ya, jiwa muda. Jiwa muda. Tim PP dengan kanak-kanak sangat luar biasa. Sangat bersemangat. Oke. Baiklah. Seterusnya marilah pada saat ini marilah kita mendengar daripada penangguhan ucapan daripada dari pengarah program. Ya, pengarah program kita. Kita Shalom Jemaat SIB Bandar Ipoh. Nah, kita sudah berada di penghujung ibadah Natal online kita pada tahun ini, dan saya yakin dan percaya kita sudah diberkati melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan yang telah disampaikan sepanjang ibadah Natal kita pada tahun ini. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang sentiasa setia dan juga ECG pelaksana yang bertungkus lumus untuk menjayakan ibadah Natal online kita pada tahun ini. Begitu juga kepada tim-tim pelayanan yang sudah mengambil masa untuk melayani sepanjang ibadah online kita pada tahun ini. Dan tidak lupa juga untuk Pastor Sam Surindren yang menjadi pengkhotbah undangan kita pada tahun ini di dalam ibadah Natal. Dan saya secara pribadi sangat diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan yang bertemakan Immanuel. So, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin meminta maaf dari ujung rambut ke ujung kaki sekiranya ada kekurangan ataupun kesilapan yang telah saya lakukan. Dan jumpa Anda pada tahun hadapan. Dan Merry Christmas 2020 dan Happy New Year 2021. Oke, terusnya kita masuk ke dalam doa penangguhan Natal. Dimanapun kamu berada, stay safe, ikut SOP, dan jangan lupa pakai mask. Senyuman tersembunyi. So, kita beri ruangan kepada doa penutupan. Saya ucapkan selamat hari Natal buat umat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin memberkati kita dalam 2 hari berturut-turut untuk beribadah menyembah Tuhan. Bahkan saya percaya setiap umat Tuhan dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa benar-benar mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum kita menunda ibadah raya Natal kita pada tahun ini, mari saya pimpin kita di dalam doa dengan suara yang kedengaran. Bapa di surga, kami kembalikan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sepanjang ibadah Natal yang kami sudah ikuti bersama, kami percaya Tuhan Yesus Kristus, umat-Mu benar-benar mengalami hadirat Tuhan, benar-benar mengalami Immanuel yang beserta dalam kehidupan kami. Kami mengalami jemahan kasih-Mu, kami mengalami lawatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Tidak ada yang setanding dengan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus sekali lagi untuk melangkah pada tahun berikutnya. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada kebangkitan iman kami. Dan kami berkata bahwa Allah kami adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami yang tidak pernah lelah, selalu menuntun, selalu menyertai dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Yesus Kristus,
Engkau sudah memberkati umat-Mu, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya, biar kami sama-sama dikuatkan, biar kami sama-sama dibangkitkan iman kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan umat-Mu. Engkau selalu tinggal di tengah-tengah umat kesayangan-Mu ya Bapa di surga. Terpujilah nama Yesus, teragunglah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah raya kami, khususnya ibadah Natal pada tahun ini. Kami percaya Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkat rohani terjadi dari setiap hati umat-Mu yang benar-benar mencari Engkau, yang benar-benar mengandal Engkau sebagai Tuhan yang hidup. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami tidak pernah salah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat jiwa kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan sekali lagi Tuhan seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya untuk melangkah pada tahun berikutnya, kami ada kekuatan yang baru, ada kecerdasan iman. Bahkan ya Tuhan Yesus, kami berkata, biar kami menanti-nanti kehadiran-Mu, kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan Yesus, dengan iman, dengan setia. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Aduh, ibadah Christmas kita telah selesai pada tahun ini. Saya bersyukur sama pada tim ini untuk bukan sekadar worship director, tapi untuk menjayakan Natal kita. Saya harap dimanapun kita berada tetap dijaga-jagalah. Ada ucapan dari Dina? Oke. Dari saya sangat berterima kasih kepada tim lah, banyak mengajar saya. So ini first time saya tahu ujian macam ini ya. Jadi terima kasih untuk itu, dan saya sangat bersyukur untuk diberi kesempatan untuk menyanyi Tuhan. Boboy? Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada semua jemaat SABBI karena ya untuk menyambut Natal kita pada tahun ini, dan ya saya sangat bangga dan kita akan terus antusias. Yes. Ya dimanapun berada, terus sehat. Oke guys, sebelum kita akhiri Natal pada tahun ini, jom kita lomkan sama-sama. TV. Di kesempatan yang indah ini, saya selaku timbalan pengarah program mengucapkan terima kasih khusus buat Pastor Sam selaku wakil daripada Jemaat ISABBI Ipoh. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang luar biasa dari Pastor Sam, dan di tahun-tahun hadapan semoga terus melayani Tuhan dengan antusias. Terima kasih Pastor Sam. God bless you. Terima kasih juga untuk semua individu-individu dan tim-tim gereja yang terlibat untuk menjayakan program Natal ISABBI Bandar Ipoh secara online pada tahun ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga kamu terus diberkati dimanapun kamu berada. Saya harap kita terus antusias dan tetap semangat dalam Tuhan. Haleluya. Kita Immanuel, Tuhan
nouvelle.